Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat. Amin. Amin. Tadi saya lihat kayaknya happy banget gigit ayam ya tangannya ya. Ya nggak apa-apa yang gigit ya ayam ini. Oke. Ini masih ada aroma-aroma dikit ya ayam. Nah, ini ngomongin bensu. aroma. Ya. Saya ada info katanya geprek bensu itu dapat ataupun ada menu baru ya. Menu Pastinya. Nah, di spesial Ramadan ini geprek bensu mengeluarkan paket geprek bensu nasi bumbu rendang. Nasi bumbu rendang. Nanti abis buka kamu harus cobain karena ini oke banget. Kalau rendang saya yakin enak karena kita kan orang awak. Pastinya. Jadi rendang tuh luar biasa. Dan pastinya nih geprek bensu Jawara Nusantara, ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Konsu ini sudah bersertifikat halal MUI. Jadi lillahi ta'ala halal alamin gitu ya. Iya, makanya. Nah, tadi kan kita udah bagi-bagi kuis juga, udah juga ngobrol dengan Ustazah Lulu. Nah, kita juga akan mengajak pemirsa untuk berinteraksi secara langsung bersama kami melalui sambungan telepon di 0215155111. Iya, jadi mau nanya-nanya seputar kepemimpinan. Betul. Mungkin ada pemimpin di rumah yang sepertinya kayaknya kok kurang amanah ya, masih kurang amanah. Tapi kalau bagi yang jomblo ya nggak apa-apa, buat belajar aja dulu buat yang jomblo. Bisa. Ini ngomongin jomblo, nggak ada yang tersinggung kan ya di sini ya? Nggak ada. Ini kalau kru-kru nggak ada yang tersinggung ya di sini ya, jomblo-jomblo ya. Alhamdulillah. Baik, sudah ada penelpon? Assalamualaikum. Iya, Ini 021 kayaknya masih malu-malu ya. Jangan-jangan pemirsa Jat TV jomblo, jadi nggak ada yang nanya ya. Wah, jangan dong. Oke, sebelum kita nunggu penelpon yang masuk ke kita dalam program Risalah Ramadan, kita lanjutkan bincangan dengan Ustazah. Ustazah, tadi kan kita udah membahas mengenai syarat-syarat kepemimpinan. Nah, caranya agar kita bisa menjadi pemimpin yang amanah dan baik, itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau sebagai seorang muslim, untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah dan berhasil, itu cukup gampang. Ikutin bagaimana cara Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Betul. Karena Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amro ini lantadilu mata masaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, dijamin hidup kamu nggak akan carut-marut ketika berpegang kepada dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang amanah? Tentunya harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di sini, seorang pemimpin yang amanah adalah bertanggung jawab, terus melaksanakan apa yang telah diamanatkan tadi. Dia tidak akan menyelewengkan apa yang telah diamanatkan karena dia yakin nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Karena Al-Quran sudah mengatakan semua penglihatan, pendengaran, hati kamu dan pikiran kamu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Sehingga siapapun dia, walaupun dari skup kecil, dari keluarga, ketua RT, ketua RW, background sampai apapun, selama Al-Quran dijadikan sebagai pedomannya, itu akan aman-aman saja. Maka syarat yang utama adalah yaitu punya pakaian takwa. Kalau orang sudah takwa kepada Allah, kemanapun dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, otomatis sebagai seorang suami atau istri, dia tidak akan melakukan macam-macam dong, karena dia tahu CCTV Allah ada nih. Walaupun suami kita nggak ngelihat, atau istri kita nggak ngelihat, atau misalnya siapa, kadang seseorang itu malu sama gurunya, malu sama siapa. Ada penelpon yang sudah. Ya, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Dengan ibu siapa? Di mana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana, Bu? Dengan Devi di Jakarta. Jakarta, baik. Pertanyaannya langsung boleh diucapkan? Ini saya menanyakan temanya mengenai kepemimpinan ya. Kalau dalam skup kecil itu kan di dalam keluarga nih, seandainya kepemimpinan itu kan ada di suami. Tapi seandainya suami ada melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak sesuai dalam agama kita, itu sebagai istri kita boleh nggak sih mengingatkan suami? Itu aja sih mau nanyanya. Baik. Terima kasih Ibu Desi di Jakarta. Boleh nggak nih seorang istri mengingatkan? Seorang istri boleh mengingatkan suami, karena dalam Al-Quran dikatakan hunna libasulakum, bahwa suami istri itu bagikan pakaian kalian. Sehingga kalau sebagian pakaian, semua harus saling melengkapi dong. Suami istri itu manusia biasa, ada kelebihan, ada kekurangan. Ketika seorang suami salah, seorang suami malas ibadah, atau seorang suami melakukan kesalahan di dalam mendidik istrinya atau tidak sayang istrinya, seorang istri akan gugur. Jadi dalam rumah tangga itu kan salah satunya harus komunikatif, harus selalu berkomunikasi, harus selalu ngobrol. Tapi kalau misalnya pemimpinnya itu adalah sifatnya lebih kayak diktator gitu ya, Ustazah. Jadi apa yang harus otoriter banget. Jadi benar-benar harus melakukan apa yang diucapkannya gitu.
tanpa peduli dengan kondisi. selama apa yang disifati dalam seorang suami itu diktator dalam menjalankan syariat agama, tidak ada penyimpangan, kita harus mengikuti. Contoh diktator, kamu nggak boleh keluar kalau nggak pakai kerudung. Walaupun kamu hanya beli cabai, nggak boleh nggak pakai kerudung. Jadi kalau dalam hal yang baik, dalam hal baik dan tidak menyimpan syariat harus terus kita ikuti. Nah, kalau bukan hal yang baik, maksudnya kita baik. tahu misalnya sebagai pengikutnya, pemimpin kita kayaknya kurang baik nih. Itu seperti apa? Baik. Nah, kalau sudah seorang suami menyimpang syariat, seorang istri tidak boleh mengikutinya. Artinya kalau menyimpang syariat, satu, dia melanggar agama. Artinya satu, menyekutukan Allah. Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Atau dia melakukan kekerasan rumah tangga. Atau tidak mau melaksanakan sholat. Maka ini jalan pertama adalah komunikasi dulu, kita musyawarah. Kan kita pada saat menikah itu ada keluarga besar. Otomatis ketika tidak sanggup untuk menerima pasangan kita karena melanggar syariat ya, bukan karena nafsu kita. Maka kita harus berbicara kepada kedua orang tua kita sebelum kita kepada kan zaman sekarang tuh banyak seseorang itu curhatnya masalah rumah tangga itu bukan kepada Allah atau kepada orang yang memang curhatnya harus, ke medsos gitu ya, itu Facebook, malah diketahui aib masing-masing. Nah, itu juga salah satu bobroknya rumah tangga itu semakin meningkat atau istilah perceraian ini semakin tinggi karena mereka tidak kembali kepada tujuan awal dari Nah, terkait dengan pemimpin di sebuah keluarga, kalau Rasulullah sendiri dalam memimpin keluarga seperti apa sih? Dalam sebuah kisah, Rasulullah itu banyak kisahnya, Rasulullah tidak pernah membentak yang namanya istrinya. Jangankan istrinya, pembantu Rasulullah yang selama bertahun-tahun tidak pernah mendengar suara kerasnya Rasulullah itu sama membantu. Bagaimana seorang istri? Ketika dalam suatu peristiwa Rasulullah dengan Siti Aisyah, karena waktu itu Siti Aisyah masih sangat muda, maka ketika Siti Aisyah itu suruh memberikan susu, dia nggak tahu mana itu gula, mana garam karena warnanya sama, karena juga masih anak-anak, maka dia bikinkan susu Rasulullah itu dengan menggunakan 1 sendok garam. Maka ketika sudah dicampur rata, kata Siti Aisyah, ini baginda Rasulullah, silakan diminum, ini susu bikinan saya. Gitu langsung rasanya asin, tapi Rasul tidak mengatakan ini nggak enak. Susu ini sangat lezat, sangat nikmat karena yang bikin adalah istriku yang tercinta. Bagaimana kalau kita minum berdua supaya kelezatan ini semakin nikmat. Nah, itulah cara Rasulullah bagaimana jangan sampai menyakiti seorang istri, karena memang dalam nikah itu benar-benar suami itu nggak boleh kan, nggak boleh disantu ya. Bisa nggak bedain gula sama garam nih? Bisa lah. Tahu ada estimate aku ya. Jadi memang dalam berkeluarga atau pimpinan Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar sedikit. Nggak pernah mengolok-olok. Jangankan sama kawan, sama lawan pun Rasulullah merangkul. Karena Rasulullah yakin dengan apa konsep yang Allah kirimkan Al-Quran, orang ikhlas, orang tulus dalam menjalankan kepemimpinan terutama, itu tidak akan mempan digoda setan. Karena kalau orang itu sudah tulus, ikhlas dengan ketakwaan yang dia miliki, dia tidak pernah menerima caci makian seseorang itu dijadikan bahan emosi. Dia katakan bahwa saya nggak peduli itu karena saya fokus dengan apa yang saya jalankan. Makanya tadi seorang suami atau seorang pemimpin negara, dia tidak peduli dengan apa kata-kata yang tidak membuat ini adalah menjadi maju, tapi dia muhasabah diri, introspeksi diri, bagaimana saya terus bekerja atau terus melakukan pekerjaan saya sebagai seorang suami atau seorang pemimpin supaya Allah ridho. Jadi yang dikedepankan adalah akhirat, yang dikedepankan adalah ridhonya Allah. Karena kalau sudah kita kedepankan akhirat, dia yakin dunia akan ngejarnya. Karena biasanya kan kita hanya mau mengkritik tapi tidak mau dikritik. Betul. Ya. Nah, ini kalau kita tadi membahas sedikit flashback, ada 4 syarat kepemimpinan. Syaratnya adalah beriman, sholat, maksud saya sholat, zakat, dan juga berjiwa sosial. Kalau dari 3 atau 4 syarat tadi nggak ada satu terpenuhi, masih bisa nggak sih untuk kita memenuhi itu? Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali? Bisa, artinya yang paling utama dulu. Yang paling, kalau keempat-empatnya nggak ada, nggak bisa dalam Al-Quran. Karena Al-Quran kan tujuan kita. Jadi yang syarat utama seorang pemimpin adalah harus beriman kepada Allah, itu harus. Karena ketika dia itu menjadi orang yang beriman kepada Allah, itu tauhidnya kuat. Tauhid kan diibaratkan dalam pohon itu akar. Kalau akarnya sudah kuat, walaupun angin kencang, walaupun cacian, makian, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor yang mengolok. Kalau kita lihat fenomena sekarang, bagaimana semua manusia itu saling mengolok, saling mengolok, walaupun casingnya itu adalah casing muslim. Makanya kan dalam Islam kamu nggak boleh menang casing, karena casing itu bisa saja seorang perampok bisa loh pakai sorban, perampok pakai sorban bisa. Ulama pakai celana gembel-gembel yang ada dirobek-robek ya nggak masalah, karena dalam Islam sendiri yang dibutuhkan adalah kekuatan hati. Ketika seorang pemimpin hatinya sudah bersih, hatinya sudah suci dari kekuatan iman, otomatis pandangan matanya juga mengenakan, kata-kata yang keluar dari mulutnya juga santun, kasih sayang. Kenapa? Karena dia tadi energi dari sholat tadi ada, energi dari kebaikan, semua kan energi-energi positif. Nanti kita sudah telepon lagi ya. Silakan Li, kita akan menyapa dulu pemirsa. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Rahman di Bekasi. Pak Rahman di Bekasi. Pak Rahman, mau bertanya apa? Mungkin sesuai dengan tema kita sore hari ini. Ya, tanya, jadi mau curhat sedikit. Jadi kira-kira kalau saya sebagai suami, tapi di rumah itu ada kami bareng dengan mertua kami juga gitu, mertua saya juga. Nah, tapi dalam setiap keputusan yang saya ambil justru itu ke distract sama mertua saya. Dan mertua saya intervensi segala macam gitu. Jadi memang kayaknya kita mau ambil keputusan memimpin keluarga itu banyak banyak halangannya gitu. Kira-kira kalau kasusnya seperti saya ini gimana gitu ya Pak Rahman ya? Gimana ininya Bu Ustazah Lulu minta solusinya. Baik, terima kasih Pak Rahman. Terima kasih. Jadi ada campur tangan mertua dalam suatu keluarga. Ini gimana tanggapannya? Makanya kan Rasulullah SAW kembali kepada Rasulullah, karena memang orang Islam itu suri tauladan, sosok manusia harus dicontoh adalah Rasulullah. Dalam keluarga, otomatis kita menikah itu tidak hanya menikahkan seorang pria kepada seorang wanita, tapi kita menikahkan dua keluarga besar. Betul. Otomatis kalau kita sudah menikahkan dua keluarga besar, kita harus pasang dong akal rasio kita bahwa mertua kita juga manusia, ya ipar kita manusia. Jadi ada trik gitu ya, kurang lebih jadi ya. Onder dealnya sama dong, berarti kalau saya punya kelebihan dan saya punya kekurangan, mertua saya punya kelebihan kekurangan. Bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Ya kita cari sisi positifnya, positifnya. Ketika seorang bapak tadi ikhlas tulus menghadapi keadaan mertua yang begitu rewel atau ngatur dia sampai nggak punya tindakan apapun, maka saya kira dengan kesabaran dia akan bisa nanti dapat solusinya, karena kesabaran nanti Allah akan berikan suatu petunjuk ya kepada bapak tadi, sabar. Jadi cari cara, cari celah dengan cara kesabaran. Lebih begitu ya Ustazah ya. Memang harus sabar. Semoga tadi informasi diberikan oleh Ustazah Lulu bisa memberikan solusi bagi Pak Rahman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi kayaknya kita harus break dulu, Reva. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Risalah Ramadan.